kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami lakukan berhubungan dengan tugas administrasi kontekstual calon guru penggerak. Iya. Apakah Bapak Ibu sebagai pimpinan atau kepala sekolah pernah mendapatkan permasalahan yang mungkin membuat Ibu mendapatkan dilema dalam membuat keputusan? Bisa diceritakan sedikit? Kalau namanya kepala sekolah ya pasti ada masalah. Kalau dilematisnya dalam membuat keputusan, ya terutama pada saat kenaikan kelas itu atau perubahan, di mana ada banyak siswa yang kadang bermasalah, jadi kita mediasi dengan orang tua dan guru. Pada saat kita akan mengambil kesimpulan, kita harus mempertimbangkan perasaan orang tua ketika nanti mendengar tidak lulus anaknya atau itu anak sendiri, dan perasaan guru-guru yang bertahan untuk tidak memberi nilai pada siswa, sehingga ya dengan berbagai macam cara pendekatan kita lakukan. Ya, bagaimanapun juga kita harus memperhatikan semua, baik guru maupun orang tua dan siswa itu sendiri. Sudah kedua pertanyaan bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah yang dipimpin, terutama untuk kasus-kasus seperti yang tadi Ibu sampaikan? Ya tentu kita harus mendengarkan pendapat dari komite sekolah. Jadi kita harus mendengarkan pendapat dari warga sekolah, masukan dari komite, masukan dari dewan guru, masukan dari seluruh Wakasek. Kemudian tentu kita harus memperhatikan semua masukan. Kemudian kita kerja adalah kerja kolaborasi, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu tempuh selama membuat satu keputusan selain tadi yang Ibu sebutkan? Ya, tetap kita prosedurnya adalah kan kita mulai dengan rapat, mendengarkan kesan-kesan dari guru, mendengarkan pesan dari komite. Nah, nanti itu akan kita ramu sedemikian rupa, kemudian hasil rapat itulah yang menjadi pertimbangan bahwa saya tidak pernah mengambil pendapat sepihak dari saya, tapi kemudian saya harus mendengarkan semuanya. Ya, itulah fungsinya Wakasek. Kita sekaligus sebagai komite itu sebagai dewan penasihat kita. Iya, betul. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Iya, jadi kalau hal-hal seperti itu ya, yang paling efektif itu adalah memanggil orang tua siswa. Kita dengarkan apa curhatannya, kemudian kita panggil kalau ini siswanya bermasalah misalnya, kita panggil guru BK-nya, kemudian kita kolaborasikan bagaimana maunya sini anak, karena yang banyak-banyak bermasalah itu adalah dia punya masalah di rumah, bukan masalah di sekolah. Sehingga kita pihak sekolah sebagai orang sebagai tempat ya, wadah untuk mempersatukan mereka, mediasi. Karena banyak kan bermasalah di orang tuanya, sesungguhnya anak broken gitu, masalah besar di rumahnya, kemudian dia tidak di rumahnya tinggal. Rumahnya begitu Pak, rumahnya iya, rumah temannya, rumah keluarganya, rumah neneknya, iya, atau dia kos. Ketika kita mau panggil untuk minta pendapatnya, maunya dia pakai, itu tidak ada yang mau datang. Itu yang sulit buat kita pihak sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu hadapi yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Iya, jadi pertama
dalam aturan KTSP kita, siswa itu harus mentaati aturan sekolah. Di sisi lain ada aturan dari pemerintah untuk pengentasan anak putus sekolah. Nah, ini kan harus berjalan beriringan. Ketika anak itu kita buat dia tinggal kelas, otomatis kemungkinan besar dia putus sekolah. Nah, inilah yang kita buat supaya bisa berjalan bersama-sama, tidak menjadi sebuah problem, karena aturan apalagi di kurikulum Merdeka Ibu, ya nanti kita akan merasakan ke depan seperti apa, bahwa anak-anak sesungguhnya tidak ada lagi alasan dia tinggal kelas. Kalau dia berproses, tapi bagaimana kalau dia misalnya tidak pernah datang di sekolah kan, itu kan tantangan kita. Iya, yang benar. Nah, sehingga sekolah ini dibuat memang harus senyaman mungkin, sehingga siswa itu betah di sekolah. Iya. Artinya sebenarnya adalah, dan bukan ini cuma kepala sekolah yang harus itu, semua warga sekolah, komite, dewan guru, staf, apa semua. Ada pernah saya tadi banyak ke Jawa itu, ada sekolah di sana yang sama sekali dilarang, mengatakan jangan, gitu kan? Kita kan masih sering melakukan itu karena memang kita berbeda mulai dari kecil, cara pengasuhannya, caranya, karakternya, dan budaya sekolah itu. Iya. Ya baik Ibu, apakah Ibu memiliki juga kompetensi dalam penyelesaian kasus tersebut? Bentuk-bentuk tersebut seperti apa yang Bapak Ibu? Iya, jadi saya tentu mengcombine dengan jadwalnya dan kita bahwa ketika memanggil orang tua siswa itu jangan sampai bersamaan semuanya. Jadi saya paling saya sudah sampaikan ke sana, paling dalam sehari ke 4 orang tua siswa, karena setiap satu masalah itu lama waktunya. Cara observasi kan kita harus ketahui latar belakang keluarganya, ya perannya seperti itu, sejak kapan dia seperti itu. Ini baru bisa tangan diri sebenarnya. Ini lihat orang tuanya nama biasanya dia bilang, nah karena bapaknya selalu ini anak bilang bisa, bapaknya sudah tahu, tapi karena sayangnya sama istrinya tidak mau berpisah karena melihat anaknya, anaknya sudah juga mengaku bahwa ada sering jemput ya, sering tapi bapak jangan marah. Nah, dia marah bapaknya, ya namanya suami, tidak tahan dari istri. Iya. Nah, begitu sampai begitu anak bermohon cium kakinya ibu, itu jangan pergi, tinggallah itu anak. Jangan keadaan dia dilematis kan, ini anak agak marah juga sama bapaknya, kok kenapa kita terlalu cepat mengambil tindakan. Tapi kan dia lihat istrinya dijemput sama mobil, iya kan, otomatis kan itu marah sebenarnya tidak pernah direncanakan. Tidak terencana. Iya, dan sama kita biasa marah sama siswa itu kan sifatnya kondisional. Iya. Makanya tidak ada orang yang itu bercita-cita dari rumah ke sekolah marah. Tidak ada. Kita tidak pernah bercita-cita nanti saya pukulin atau tidak, bukan pukul itu. Tapi karena ada kondisi, sifatnya kondisional di kelas, mengganggu temannya, apa temannya, dia kita terpancing kan untuk marah. Ya baik Ibu, faktor-faktor apa saja yang selama ini menurut Ibu mempermudah atau sangat membantu dalam mengambil keputusan? Iya, untuk kolaborasi, iya, kerjasama dengan teman-teman yang baru, itu yang paling terjadi. Saya di sekolah tidak pernah kerja sendiri, apapun keputusan saya pasti paling kecilnya kalau saya tidak mampu bawa ke rapat dengan guru, saya bawa ke wakasek, saya panggil semua. Ini harus bagaimana kalau kita ini, bagaimana kalau kita ini, karena saya selalu berpendapat bahwa
satu kepala berpikir jauh lebih hebat kalau kita berpikir bersama-sama. Betul sekali. Jadi di sini dibantu oleh vokasi dan guru-guru dalam musyawarah. Iya. Kemudian apa kira-kira yang ibu mungkin pernah berpikir bahwa keputusan yang saya tetapkan ini salah? Pernah tidak ibu berpikir demikian? Iya, saya pernah begitu dan saya jadikan itu pengalaman. Saya Pak belum ada Bu Katrina di sini, apakah ada untuk mendatang. Saya kemudian ijazah sudah ada untuk ditulis. Saya nggak sempat silakan tulis Pak, seperti biasa. Yang saya menyesal adalah kenapa ada beberapa teman yang saya percaya kemudian tidak tanggung jawab, termasuk yang menyampaikan ke saya bahwa bisa meminta sumbangan untuk penulisan ijazah. Dan dia yang lakukan sebagai humas silakan sampaikan, karena saya belum kenal semuanya. Kumpullah uang dan kumpul uang 2.200 karena famili sudah mendesak membeli pulpen dan lain listrik apa yang tidak ada. Saya panggil Nahla di sini duduk, kami di sini, saya di sini. Tolong berikan uang untuk kami, sama kami berapa untuk semuanya 2.200. Itu untuk penulisan ijazah. Nah, ternyata 3 hari kemudian saya dilapor ke Ombudsman Review Senior Komuni dan saya diperiksa inspektorat, saya diperiksa kejaksaan, saya diperiksa apa komitmen kita selalu menjadi seorang pemimpin dalam Oke, kalau bicara tentang komitmen itu ya perjanjian. iya, perjanjian yang tidak tertulis. dalam hati. Dalam untuk diri sendiri. Saya punya komitmen dan saya punya janji. Selain saya berjanji kepada teman-teman guru, saya berjanji sama Yang Maha Kuasa. Berikan saya kepercayaan ya Allah, berikan saya kemampuan memimpin sekolah. Karena ini tempat saya dulu berdosa saya. Kalau misalnya saya lihat ini sekolah hancur-hancur ini, tapi saya ingin membangun sekolah itu dan terjawab sudah cita-cita saya bahwa paling tidak saya di komitmen pertama kali itu tidak hadir waktu itu. Saya menyampaikan di pertama kali saya datang karena ceritanya dulu ya kan. Saya sampaikan bahwa kalau 3 tahun saya pimpin sekolah ini kemudian tidak berubah, ya maka mungkin saya harus evaluasi dulu. Saya harus banyak introspeksi dulu. Kemudian kalau sampai 1 periodenya saya sekolah ini begitu-begitu saja, maka mau tidak mau saya akan Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Maaf Pak, ini mengganggu waktunya Maaf, ya. sebentar ya. Ini ada tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam hal ini demonstrasi kontekstual, mewawancarai kepala sekolah mengenai kasus-kasus yang terjadi yang dihadapi selama menjadi seorang pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Pak ya.
apakah Bapak selama sebagai pemimpin atau kepala sekolah pernah mendapatkan permasalahan yang mungkin membuat Bapak merasakan dilema dalam membuat keputusan? Bisa Ya. diceritakan sedikit? Ya tentu banyak persoalan itu. Setiap hari itu kita mendapatkan masalah-masalah di sekolah terkait dengan keistimewaan. Misalnya di sekolah itu kan kita sudah membuat SOP ya, dalam hal ini peraturan akademik maupun tata tertib di sekolah. Nah, kita sudah atur semua itu, tapi terkadang sering muncul pelanggaran-pelanggaran, misalnya keterlambatan siswa. Nah, itu yang sering saya temukan. Kenapa terlambat? Nah, ini kan perlu di asesmen ya, ada asesmen. Saya kita lihat geografisnya, ekonomi anak. Misalnya di aturan itu kan misalnya jam 7.30 sudah masuk siswa. Terkadang ada beberapa siswa itu yang terlambat. Nah, di sini kita dilema kita, apakah ini anak dipulangkan atau tidak? Kalau dipulangkan kan rugi, apalagi jauh rumahnya. Nah, jadi tetap kita izinkan masuk belajar dengan pertimbangan itu. Kita asesmen dulu, mungkin ya karena jauh rumahnya atau rusak kendaraannya itu, jadi tidak serta-merta kita merujuk ke peraturan akademik, tapi perlu ada asesmen sehingga perlakuan atau tindakan-tindakan kita lakukan itu ya sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, jadi tadi ini Bapak sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Ya. Berarti Bapak dalam menjalankan suatu pengambilan keputusan itu tentunya berdasarkan asesmen ya Pak ya? Iya. Seperti yang Bapak tadi sampaikan. Kira-kira dalam pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan atau yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Dan pengambilan keputusan itu saya tidak pernah sendiri, ada keputusan bersama. Saya libatkan semua kaset siswaan terkait dengan masalah siswa. Nah, sehingga keputusan yang lain itu berdasarkan keputusan bersama, sehingga saya tidak merasa egois dalam memutuskan itu, karena tentu banyak pertimbangan sebelum kita mengeluarkan keputusan. Baik Pak, berarti langkah-langkah atau prosedur yang Bapak tempuh itu adalah melalui kesepakatan bersama ya Pak? Iya, musyawarah ya. Iya, musyawarah dengan rekan kerja, dengan dalam musyawarah mufakat ya dengan guru. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap penting dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Yang pertama itu penting adalah komunikasi. Bagaimana kita membangun komunikasi ketika ada persoalan, misalnya lahir di sekolah. Jadi saya katakan saya tidak selalu mengambil keputusan sendiri, tapi ada wakil saya, ada para guru mapel itu ikut terlibat itu. Soalnya keputusan kita itu kan bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak hadapi yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus yang tadi Bapak sampaikan, itu mengenai siswa yang terlambat? Iya, tantangan itu pasti ada ya. Tantangan misalnya karena ya sering anak-anak kan beda-beda karakternya ya. Ketika kita mendisiplinkan ya, ada yang langsung berubah, ada yang berproses. Nah, inilah tantangan tiga, bagaimana anak-anak ini yang sering terlambat ya diadakan pembinaan ya oleh keistimewaan maupun guru walinya. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut? Sebenarnya ada
program kapal sekolah kan ada ya, ada jadwal. Tapi ketika misalnya ada kasus yang tiba-tiba ya pasti kita langsung tangani. Tidak ada jadwal, tidak ada struktur itu. Berarti tidak terjadwal sesuai, jadi artinya pada saat ada kejadian yang diselesaikan pada saat itu. Faktor-faktor apa saja yang selama ini menurut Bapak mempermudah atau sangat membantu dalam pengambilan keputusan? Faktornya itu ya komunikasi dengan kolaborasi. Saya kira itu 2K itu faktor yang paling penting dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Kita komunikasikan dengan baik, kemudian itu kolaborasinya itu penting kita ada di sekolah, karena ini bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah yang muncul. Selain tadi yang Bapak maksud ada wakasa kesiswaan, kemudian ada rekan guru yang baik membantu dalam pengambilan keputusan, apakah ada segelintir atau seseorang atau sekelompok orang yang dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya itu tadi, karena saya kan ketika ada persoalan misalnya siswa ya, terlambat atau hal lainnya yang panjang rambutnya, ini kan perlu saya komunikasikan dengan wali kelasnya, kemudian wakase. Ini juga saya libatkan orang tua dalam ini komite. Ketika persoalan itu terlalu mungkin kasusnya mungkin agak besar ya, kita libatkan orang tuanya. Untuk kasus yang terlambat, apakah Bapak pernah melibatkan komite atau bagaimana? Mungkin begini, kalau misalnya kan pelanggarannya kan ada 3 itu hukuman disiplin ya. Misalnya hukuman disiplin ringan ya, sedang dan berat. Kalau misalnya sudah berkali-kali kita sampaikan kemudian tidak ada perubahannya, itu kita libatkan orang tua. Kira-kira apakah pernah Bapak berpikir bahwa keputusan yang Bapak tetapkan itu adalah salah? Selama ini tidak, karena saya selalu bermusyawarah, mengadakan rapat terkait ketika ada persoalan. Artinya Bapak tidak pernah mengambil keputusan sendiri ya Pak ya, selalu dimusyawarahkan. Apa komitmen Bapak selalu menjadi seorang pemimpin dalam membuat keputusan? Ya, komitmen saya itu pertama adalah bertanggung jawab ya. Bagaimana keputusan itu yang kita berikan ke misalnya siswa itu tidak membuat siswa itu berputus asa, yaitu itu yang pertama. Kemudian bagaimana saya membangun komunikasi yang baik, kemudian kerjasama ya, kolaborasi, sehingga keputusan yang kita buat itu semua merasa tidak ada yang sakit ya, semuanya bahagia menurut saya. Berarti intinya di sini Bapak membuat keputusan di mana siswa berpihak pada siswa, kemudian bertanggung jawab ya Pak ya. Kemudian ini yang terakhir Pak, pertanyaannya, apa rencana tindak lanjut Bapak agar meminimalisir kasus-kasus seperti yang Bapak itu katakan tadi? Ya, pertama kita selalu sosialisasi peraturan tata tertib di sekolah. Sering kita sampaikan di rapat-rapat di kesiswaan, sehingga untuk meminimalisir itu ya harus memang ada SOP yang kita buat, termasuk hukuman disiplinnya kita disampaikan ada ringan, ada sedang, ada berat. Saya kira itu kita tetap merujuk pada aturan kita di sekolah. Kemudian ya itu tadi ada kebijakan yang tentu kebijakan itu ya tentu untuk kebutuhan siswa itu. Ya, Pak, berarti Bapak di sini tetap mematuhi aturan Pak ya, artinya SOP sesuai dengan SOP apa yang sudah ditetapkan ya, jadi itulah yang digunakan untuk mendisiplinkan siswa. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Ya, Sukses selalu. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Gunakan tekad
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.